Nah sekarang kan begini, pemerintah sekarang sedang mengajukan undang-undang untuk data ya, Perlindungan data. perlindungan data Ya. itu kalau nggak salah sekarang kan masih dibahas antara pemerintah dengan Komisi 1. Dan itu kan sampai sekarang belum selesai. Dan padahal itu kan sangat penting ya untuk melindungi warga negara Indonesia secara keseluruhan kan. Nah itu dia, itu pernah ditanyain juga Bang dalam satu seminar. Kemarin saya bicara terakhir di Universitas Leiden, ada yang mengatakan bagaimana Anda mengupayakan agar kita punya data yang komprehensif, tetapi Undang-Undang Perlindungan Data itu kok nggak ada sampai sekarang, belum ada. Terus saya bilang, apa yang mau dilindungi kalau datanya juga nggak ada? Jadi persoalannya substansinya Tetap ya. ya, jadi pendataan itu mengacu pada norma yuridis, peraturan perundang-undangan tentang data. Nah, sebetulnya Presiden Jokowi itu saya kira pencapaian yang luar biasa, atau gagasan ya, belum tercapai, tapi minimal gagasan yang luar biasa adalah keinginan kuat politik dari Pak Jokowi agar Indonesia memiliki satu data. Dikeluarkanlah Perpres Satu Data Indonesia. Namun tentu saja saya kira dari hasil penelitian. Jadi saya bicara karena saya meneliti. Satu Data Indonesia itu bisa menjadi satu ketika ada integrasi antara data spasial dan data numerik. Sehingga data spasial itu adalah yang dihasilkan oleh teknologi, mau satelit atau mau drone sekarang, atau digabungkan antara satelit dengan drone. Kebetulan disertasi saya menggunakan drone dengan ketelitian atau akurasinya 5 cm di atas permukaan tanah. Nah, dari pendataan spasial ini nggak bisa ada satu peta, ada satu data, nggak bisa. Peta itu isinya data. Peta itu menggambarkan keseluruhan ruang dan kehidupan yang ada di dalam peta itu. Nah, peta spasial yang kami ajukan ini sebetulnya adalah temuan dari Institut Pertanian Bogor. Peneliti di sana salah satunya bernama Dr. Sofyan Syaf gitu. Dan saya melihat saya nggak tahu, rasanya Abang ikut Pansus Undang-Undang Sistem Nasional IPTEK kalau saya nggak salah. Saya nggak ikut. Nah, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Informasi dan Teknologi itu Bang, itu pertama kalinya dinyatakan secara hukum dalam undang-undang, artinya berkekuatan hukum, bahwa pembangunan pemerintah pusat dan daerah wajib berdasarkan hasil riset dan inovasi nasional, hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, saya berpikir sebetulnya seperti juga kalau kita kunjungan ke luar negeri Bang, itu kan bagaimana terjadi triple helix ya, antara negara dengan lembaga-lembaga penelitian dan terutama dengan universitas, dengan perguruan tinggi. Pola pembangunan semesta berencana yang saya sampaikan di awal tadi, sebetulnya itu adalah gambaran zaman itu Bang, tahun 60 udah triple helix Bang. Sekarang kita triple helix, mau n-helix, mau pentahelix aja belum. Karena tidak akan terjadi kalau perguruan tinggi, kalau saya yakin sebetulnya perguruan tinggi itu bisa menjadi think tank negara, seharusnya menjadi think tank negara seperti di negara-negara lain. Sehingga tidak mengherankan kalau penemuan-penemuan di universitas di negara lain bahkan bisa mendapatkan Nobel. Kenapa demikian? Karena itu kemudian dijadikan basis kebijakan pembangunan oleh negara, atau kita sebut biasanya dengan evidence based policy. Nah, ini disertasi saya sebetulnya juga untuk membuktikan bahwa masalah pendataan sebaiknya melibatkan perguruan tinggi, sehingga kampus juga menjadi center of excellence, sehingga kampus bisa menghasilkan penemuan-penemuan yang sebenarnya banyak. Aku yakin temuan-temuan mahasiswa-mahasiswa Indonesia, dosen Indonesia itu nggak kalah kelasnya Bang, sama penemu-penemu, peneliti dan prekayasa dari luar. Persoalannya ini kemudian tidak ada yang membridging bahwa dari temuan-temuan ini sebetulnya bisa menjadi policy. Kadang orang berpikir, terus gue dapat proyek apa? Ya proyek pendataan negara sebetulnya. Nah, kalau pendataan ini benar, apa keuntungannya? Keuntungannya tidak untuk orang per orang,
keuntungannya untuk kita semua. Untuk dunia bisnis juga untung, ya, dari sisi ekonomi komersial juga untung karena jadi punya data yang jelas gitu ya. Karena kemudian saya balik lagi, data spasial yang diusulkan oleh Institut Pertanian Bogor ini disebut dengan namanya keseluruhannya adalah data desa presisi, atau sekarang kita kembangkan menjadi data desa kota presisi, yaitu data yang diperoleh dengan melibatkan partisipasi rakyat, warga desa atau kelurahan untuk memperoleh data yang aktual dan akurat yang mampu menggambarkan kondisi kebutuhan dan potensi ekonomi kayak gitulah.